Kebanyakan orang menyukai kepastian. Mereka suka menempelkan label yang jelas pada segala hal. Saat Thorfinn muncul pertama kali, labelnya sangat jelas, mesin pembunuh. Anak berusia 6 tahun yang kehilangan segalanya dan hidup hanya untuk membalas dendam. Dia cepat, dia brutal, dia keren. Dan label itu terasa memuaskan bagi ego penonton yang haus darah. Kita merasa senang melihat dia melampiaskan amarahnya, tapi label kepuasan itu juga merupakan bukti dari kebutaan kita dalam membaca rasa sakit. Saat kita bertemu kembali dengannya di season 2, label itu hancur berantakan. Dia kotor, kurus, dan dia adalah seorang budak yang cuma diem saat dipukul. Dia terlihat hancur, banyak yang kecewa, banyak yang berteriak, "Kemana Thorfinn yang dulu?" Seolah-olah kehancuran emosionalnya adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada mereka. Di laboratorium ini kita nggak peduli dengan ego penonton yang kecewa. Kita tidak di sini untuk memuja kekerasan atau mengejek keputusasaan. Kita di sini untuk membedah realita klinisnya. Apa yang terjadi pada struktur kognitif seorang manusia yang tumbuh di atas tumpukan mayat selama 10 tahun. Thorfinn bukan pengecut dan dia bukan sekedar budak depresi. Dia adalah studi kasus yang paling mendalam tentang trauma kompleks, ego death, dan yang paling penting, sebuah proses pemulihan psikologis yang radikal. Mari kita kembali ke original filenya. Thors adalah pondasi mental Thorfinn. Ayahnya adalah representasi dari pejuang sejati, sebuah idealisme tentang kekuatan yang digunakan untuk melindungi, bukan membunuh. Kematian Thors di depan matanya sendiri yang direncanakan oleh Askeladd bukan sekedar pemicu balas dendam. Itu adalah momen di mana kognisi seorang anak berusia 6 tahun hancur lebur. Anak itu mati secara mental, pondasi pejuang sejati ayahnya runtuh, dan yang tersisa hanyalah kekosongan absolut yang segera diisi oleh mekanisme pertahanan kognitif atau coping mechanism yang paling primitif, yaitu agresi. Thorfinn tidak memutuskan untuk menjadi pembunuh karena dia menyukainya. Dia memutuskan untuk menjadi pembunuh karena itu adalah satu-satunya cara otak anak berusia 6 tahun bisa memproses rasa sakit dan ketidakberdayaan yang tidak terbayangkan. Dia mengembangkan emotional blunting atau penumpulan emosi. Dia harus mematikan amigdala di otaknya sendiri, membuang empati dan mengisolasi emosinya agar kewarasannya nggak hancur setiap kali dia mengiris leher manusia lain. Dia tidak lagi melihat manusia, dia hanya melihat target. Setiap kematian adalah satu langkah mendekati Askeladd, satu langkah mendekati keadilan. Dan dalam prosesnya, dia kehilangan identitas sendiri. Thorfinn adalah mesin yang hanya bisa beroperasi jika dipicu oleh bensin bernama balas dendam. Kesalahan terbesar dalam menganalisis Thorfinn adalah menganggap hubungannya dengan Askeladd murni sebatas musuh. Itu terlalu simplistik. Askeladd adalah pembunuh ayahnya, musuh utamanya, tapi secara tragis, Askeladd juga satu-satunya figur ayah pengganti yang dimiliki Thorfinn sepanjang masa remajanya. Ini adalah trauma bonding. Askeladd adalah penyiksa yang merenggut ayahnya, tetapi Askeladd juga penyedia makanan, instruktur perang, dan pelindung fisik yang memastikan Thorfinn tidak mati di tangan orang lain. Selama 10 tahun, identitas Thorfinn tidak berdiri sendiri. Identitasnya adalah sang pembalas dendam terhadap Askeladd. Seluruh kognisinya berputar di sekitar keberadaan Askeladd. Askeladd bukan hanya target, dia adalah jangkar kewarasannya. Selama Askeladd masih hidup, Thorfinn memiliki tujuan. Dia tidak menusuk Askeladd karena keadilan. Dia menusuk Askeladd karena tanpa Askeladd, dia tidak tahu siapa dirinya. Dan kemudian dalam hitungan detik, jangkar itu dipotong paksa. Askeladd mati, tapi bukan di tangan Thorfinn. Thorfinn tidak membalaskan dendamnya. Keadilan yang dia kejar selama 10 tahun lenyap begitu saja dirampas oleh orang lain. Apa yang terjadi ketika struktur kognitif yang kita bangun selama 10 tahun ditarik paksa dari bawah kaki kita? Dalam psikologi, kita mengenal istilah ego death. Identitas Thorfinn sebagai sang pembalas dendam mati bersama Askeladd. Seluruh alasannya untuk hidup menguap. Inilah alasan mengapa Thorfinn di season 2 terlihat begitu hancur dan apatis. Dia tidak hanya depresi, dia secara literal kehilangan jiwanya. Dia adalah cangkang kosong. Dia tidak peduli jika telinganya teriris, jika tubuhnya hancur, atau jika dia dipukuli, karena secara mental, Thorfinn udah mati. Mekanisme coping agresi aktifnya udah runtuh, dan yang tersisa hanyalah kehampaan total.
Dan disinilah keajaiban dari resiliensi manusia terjadi. Pemulihan Thorfinn tidak dimulai dengan pidato motivasi keren. Pemulihan itu dimulai dari kotoran, lumpur, dan kerja paksa di ladang ketil. Secara klinis, apa yang dialami Thorfinn adalah rehabilitasi kognitif yang radikal. Dia diperkenalkan dengan figur keterikatan yang sehat melalui Einar, seorang manusia yang menolak untuk melihatnya sebagai mesin pembunuh atau budak, melainkan sebagai teman. Kebaikan Einar yang begitu tulus mulai perlahan merobek perisai peredam emosi yang selama ini melindungi Thorfinn. Dan ketika emosi itu perlahan kembali, begitu pula dosa-dosanya, dinding isolasi yang dia bangun runtuh, dan dia harus menghadapi Major Depression Disorder dan PTSD akut. Semua trauma 10 tahun memborbardir kesadarannya sekaligus. Dalam mimpinya, dia diseret oleh arwah para korbannya. Ini bukan sekedar rasa bersalah, ini adalah visualisasi dari hypervigilance dan ketakutan patologis terhadap dirinya sendiri. Dia dihantui oleh identitas predatornya yang lama. Namun, pemulihan Thorfinn mencapai puncak tertingginya pada saat dia menolak untuk bertarung kembali. Banyak penonton yang mengejek saat dia membiarkan dirinya dipukuli hingga 100 kali, tapi itulah momen di mana Thorfinn membuktikan kekuatan kognitif yang luar biasa. Secara psikologis, mengontrol impuls agresi yang sudah mendarah daging selama 10 tahun membutuhkan kekuatan otak yang jauh lebih besar daripada sekedar melampaskannya. Thorfinn tidak menolak bertarung karena dia lemah, dia menolak bertarung karena dia sadar bahwa agresi bukanlah solusi, melainkan siklus trauma yang tak berujung. Dia mencapai post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Dia menggunakan penderitaannya bukan untuk menghancurkan orang lain, tapi untuk membangun dirinya sendiri sebagai pelindung kehidupan. Thorfinn akhirnya menemukan identitasnya yang asli, bukan sebagai mesin pembunuh, bukan sebagai budak apatis. Dia menemukan identitas ayahnya, pejuang sejati. Dia memilih pasifisme bukan sebagai tindakan penyerahan diri, melainkan sebagai sebuah keputusan aktif, sadar, dan sulit yang ia pegang setiap hari untuk memutus rantai trauma bagi dirinya dan orang lain. Dan dalam prosesnya, dia menemukan tujuan hidupnya yang baru, Finland, sebuah tempat kedamaian yang ia bangun bukan di atas mayat, tapi di atas tanah yang subur. Kesalahpahaman terbesar kita tentang Thorfinn adalah bahwa kita hanya menghargai kekuatannya saat dia menghancurkan orang lain, dan kita mengabaikan resiliensinya saat dia menyembuhkan dirinya sendiri. Kita mengejek keputusasaannya karena kita takut menghadapi kehancuran diri sendiri. Menolak untuk berperang, melepaskan mekanisme pertahanan yang mematikan, dan menghadapi trauma tanpa obat bius adalah tindakan keberanian yang paling klinis dan radikal. Thorfinn tidak menjadi pengecut, dia menjadi manusia sejati. Dan resiliensinya, kemampuan kognitifnya untuk bangkit dari kehancuran total, adalah definisi dari kesembuhan radikal. Observasi selesai, silakan letakkan diagnosa rasional kalian di kolom komentar dan berhentilah memuja keputusasaan. Stay wise and stay sharp. Dan don't forget to subscribe.